Perkenalkan, nama saya Gabriela Kesha. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbiosis mutualisme dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, namun saling menguntungkan satu sama lain. Artinya, kedua organisme sama-sama tidak ada yang dirugikan. Bukan tanpa sebab, hubungan antara burung bangau dan sapi disebut sebagai hubungan yang menguntungkan. Di satu sisi, kebiasaan burung bangau yang suka memakan kutu-kutu sapi dan parasit yang ada di punggung sapi adalah keuntungan karena membuat tubuh sapi menjadi bersih dan terhindar dari kutu. Bagi burung bangau, kutu-kutu dan parasit yang ada di badan sapi bisa mengenyangkan perut karena ini adalah makanan. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Dalam interaksi antara anggrek dan pohon, anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon. Sementara pohon tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek ini. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Marampung dari Prodi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Contohnya adalah nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Sedangkan rantai makanan adalah proses makan-memakan antara makhluk hidup. Contohnya yang ada di lingkungan sekitar, yaitu rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung, dan burung dimakan oleh ular, dan ular menjadi pengurai. Contohnya seperti itu. Contohnya adalah nyamuk yang menyebabkan demam berdarah, seperti yang ini. Rantai makanan adalah proses makan-memakan pada makhluk hidup. Contohnya adalah rumput. Perkenalkan, nama saya Valentino Yuriko Wangkai, NIM 201011-05129. Sekarang saya akan membahas tentang kompetisi dan menghitung kepadatan populasi. Kompetisi adalah salah satu bentuk interaksi antar tumbuhan di mana terdapat beberapa tumbuhan
yang saling memperebutkan sumber daya alam. Ini adalah salah satu contoh interaksi kompetisi. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa tanaman yang hidup bersama dalam satu lahan, sehingga tanaman-tanaman tersebut bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari, air, dan juga unsur-unsur hara dari dalam tanah. Kepadatan populasi adalah ukuran besarnya suatu populasi dalam satuan ruang atau volume. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepadatan populasi adalah jumlah spesies dibagi dengan luas area. Ini adalah salah satu contoh menghitung kepadatan populasi. Ukuran area yang diamati adalah 2 meter kali 2 meter. Lokasi pengamatan yaitu di salah satu lahan kosong di Kelurahan Teliti 1, Kota Tomohon. Untuk spesies 1, jumlahnya 11 individu. Kepadatan populasinya yaitu 11 dibagi 4 sama dengan 2,75 dibulatkan menjadi 3. Untuk spesies 2 yaitu rumput liar dapat menggunakan ukuran 1 meter kali 1 meter. Jumlah spesies 2 yaitu 59 individu. Kepadatan populasi spesies 2 yaitu 59 bagi 1 sama dengan 59. Perkenalkan, nama saya Delviran Limwaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Kompetisi intraspesifik. Kompetisi intraspesifik adalah persaingan yang terjadi antara organisme dari spesies yang sama. Contoh dari kompetisi intraspesifik bisa kita lihat, yaitu 2 pohon pepaya yang tumbuh di satu lahan yang sama. Kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik adalah kompetisi yang terjadi antara 2 atau lebih spesies organisme. Contoh dari kompetisi interspesifik yaitu pohon cabai dengan tanaman kunyit yang tumbuh dalam satu lahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiran Nur Fadilah, NIM 201011050072 dari program studi farmasi. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Setiap ekosistem memiliki komponen biotik dan abiotik. Biotik untuk sebutan yang hidup, sedangkan abiotik sebutan untuk tidak hidup. Inilah salah satu contoh ekosistem, yaitu ekosistem sawah. Komponen biotik pada ekosistem sawah yaitu padi, ulat, belalang, elang, burung, dan rumput liar. Sedangkan komponen abiotik pada ekosistem sawah yaitu air, sinar matahari, tanah, batu, angin, dan unsur hara. Selanjutnya yaitu sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah suatu proses. Sampah terbagi menjadi 2 yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Dan yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan umumnya bukan berasal dari tumbuhan dan hewan.